Wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, selamat datang di sharing session ketiga kali ini ya. Halo Bang Baris. Ya, Ini cara kita mulai aja baca Melayu. Oke, langsung aja diserahkan awal dan moderatornya Bang Nawawi lah. Hari Bang Nawawi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas ya, Bang? Jelas ya lah suaranya. Oke, yang saya hormati Ketua Teras Baca, Bang Wiradharma, dan juga narasumber kita pada malam hari ini, Bang Wira Surya. Sebelum itu, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan apa ya? Bacaan Bismillah. Bismillah. Mari kita mulai dengan pembacaan Bismillah. Semoga sharing session kita pada malam hari ini membuahkan hasil yang bermanfaat dan juga menjadikan teras baca lebih maju ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bang, sebelum kita mulai, kami pengen perkenalan dulu nih eh, teman-teman volunteer dan juga anggota yang ada di teras baca. Izin share screen ya, Bang. Oke, belum muncul ya. Jadi kami dari Teras Baca, dan Teras Baca ini berdiri dari tahun 2023 yang didirikan oleh almarhum Ezra Saputra. Fokus utama dari gerakan ini adalah literasi dan pendidikan anak-anak di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kalimantan Tengah. Literasi dan pendidikan. Kemudian latar belakang kenapa kemudian Teras Baca ini berdiri adalah kesadaran akan krisisnya literasi di Kabupaten Kota Waringin Timur, maka kemudian dimulailah kegiatan lapak baca yang melahirkan komunitas Teras Baca Merdeka yang melapak pertama kali pada saat itu tanggal 23 Juli tahun 2023 di Taman Kota Sampai. Oh, pandai kecepatan. Oke, siapa di balik eh, orang di Teras Baca gitu? Teras Baca Merdeka itu pertama kali dibentuk oleh almarhum Ezra Saputra. Berkat semangatnya yang terus membara, Teras Baca Merdeka tetap ada sampai sekarang. Beliau lahir tahun 99 dan wafat pada tahun 2023. Jadi kemudian sekarang kita akan kenalan dengan volunteer yang ada di Teras Baca. Oke, yang pertama ada Bang Guntur. Beliau juga termasuk inisiator. Dan ini ada wejangan dari beliau ya. Kata-katanya yang sudah boleh pulang. Kemudian ada Bang Wira, juga termasuk inisiator. Seorang pemuda yang antusias dengan 1 juta mimpi untuk diwujudkan dalam bangunnya. Kemudian yang ketiga ada Bang Huda. Beliau
penggerak yang paling aktif di teras baca ini. Jangan dari beliau, pemuda seperti kita tak pantas mati di tempat tidur. Kata-kata dari Suhobi. Kemudian ada Kak Cici. Kak Cici ini dari Mentaya Membaca. Beliau selalu collab dengan Teras Baca Merdeka. Ketuhanan tanpa kemanusiaan terkutuk oleh Tuhan sendiri. Dan kemanusiaan tanpa ketahanan adalah bagaikan fata morgana. Cak Nur. Oke, kemudian ada saya sendiri di sini dari tim media. Sedikit kata-katanya, seorang pemimpi yang berusaha mencari arti dari sebuah kehidupan melalui pengalaman, perjalanan, pelajaran, dan literasi hingga suatu saat nanti dia yakin dengan jawaban dari pertanyaan mengapa kita hidup jika pada akhirnya kita harus mati. Kemudian ada Bang Bayu yang sering kita kenal dengan ketua. Beliau termasuk bagian event management. Setiap detik yang kau lalui adalah momen berharga. Simpanlah untuk kenangan yang indah di masa depan. Kemudian ada Bang Parda. Beliau termasuk di media kreatif. Bertumbuh menemukan kebebasan berpikir dan supaya terlihat sibuk. Kemudian ada Bang Faris. Beliau juga termasuk dari tim media kreatif. Insan muda yang selalu haus akan segala hal dan pengalaman. Layaknya sebuah pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu dari bungul sampai bungul. Agak nyentrik ya. Kemudian ada Kak Selfie. Beliau dari event management. Hidup adalah sebuah perjalanan, pengalaman adalah sebuah pembelajaran. Maka teruslah berjalan untuk hidup, karena perjalanan hidup akan semakin mulus jika dibekali dengan pembelajaran. Oke, kemudian ada Kak Ulan, beliau dari event management. Tanpa ambisi, seseorang tidak memulai apa-apa. Hadiah tidak dikirimkan kepada kamu. Kamulah yang harus memenangkannya. Kemudian ada Kak Mega, beliau dari administrasi dan arsip. Hidup singkat, hiduplah penuh manfaat. Kemudian ada Kak Sandra, beliau juga dari administrasi dan arsip. Teruslah berproses, apapun hasilnya kita telah menuju perubahan. Kemudian ada Kak Herlina. Jadikanlah impian menjadi kompas, usaha menjadi langkah, dan doa menjadi cahaya dalam perjalananmu menuju tujuan. Kemudian di sini ada kenangan impian atau dokumentasi dari pertama kali melapak pada saat itu hari Minggu 23 Juli 2023 bersama almarhum Bang Ejra. Kemudian kita juga di sini sudah punya pojok baca yang lokasinya bertempat di Cafe Oase. Kemudian sempat juga ada event pada saat Hari Bumi bersama Equality dan Mentaya Membaca pada tanggal 19 Mei 2024. Dan ini dokumentasi Teras Baca Merdeka kolaborasi dengan Mentaya Membaca pada tanggal 10 Maret 2024. Jadi dulu itu Teras Baca sempat down ya semangatnya saat itu Bang Wira Dharma. Kemudian bertemu dengan Mentaya Membaca, akhirnya semangatnya kembali membara seperti itu. Hingga pada saat ini beliau juga sudah membuka volunteer, banyak teman-teman yang berminat untuk join di Teras Baca gitu. Oke, itu saja. Terima kasih.
Sekian perkenalan dari kami. Barangkali nanti eh, mungkin langsung aja ya. Selanjutnya eh, pada malam hari ini kita eh, narasumber kita pada malam hari ini Bang Wira Surya. Taruh dulu. Mungkin kami bacakan dulu ya kurikulum vitae beliau. Jadi nama lengkap beliau Wira Surya Wibawa. Lahir di Amuntai 11 September 1997. Beliau warga Indonesia ya. Suku beliau Jawa, agama Islam. Status hubungan masih belum menikah. Alamat beliau ada di Jalan G. Obos, Jalan Mutiara Ujung, Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Beliau ada di Palangkaraya ya. Kemudian ada kontak beliau, barangkali teman-teman mau sharing, kalau boleh gitu kan. Email beliau wirasurya174@gmail.com. Kontak beliau 0878 7845 8136. Kemudian riwayat pendidikan beliau dari SD hingga SMA beliau tempuh di Banjarbaru, tepatnya SDN Banjarbaru Kota 3, SMPN 5 Banjarbaru, SMAN Banjarbaru. Kemudian Fakultas Sosial Ilmu Komunikasi Kahfi Communication School belum selesai ya Bang. Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen STA Pancasetia Banjarmasin. Itu juga belum selesai. Kemudian Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kalimantan atau UNISKA Banjarbaru. Beliau selesaikan. Kemudian mahasiswa aktif pasca sarjana Hukum Universitas Islam Kalimantan UNISKA Banjarbaru dari tahun 2023 hingga sekarang. Kemudian riwayat pekerjaan beliau, pelatih ekskul pramuka SMA 3 Banjarbaru, pelatih ekskul Paskibra SMAN 3 Banjarbaru, staf kreator Raja Wali Entertainment, kepala bidang organisasi dan SDM Serikat Petani Kalimantan Selatan. Kemudian asisten dan dosen pengganti Fakultas Hukum dan Humaniora Universitas Borneo, Lestari Banjarbaru dari 2002 hingga sekarang. Beliau juga sebagai peneliti LPSM Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin hingga sekarang dari tahun 2022. Selain itu beliau juga staf advokasi YLBHI LBH Palangkaraya tahun 2023. Juga staf Yayasan Betang Borneo Indonesia Palangkaraya dari tahun 2024 hingga sekarang. Kemudian riwayat kepelatihan terakhir beliau, banyak sekali nih pengalaman beliau ini. Kemudian karya latihan bantuan hukum YLBHI LBH. Jangan semuanya, jangan semuanya. Oh langsung aja kayaknya nih Bang. Kayaknya teman-teman bisa baca aja ya. Ini kelamaan nih kayaknya. Ya, Baca aja, baca aja. mau diselesaikan ya Bang. Nanggung Nanti nih Bang. 10 slide nih. Oke, barangkali kan Oke. teman-teman nanti ada yang tertarik dengan pengalaman beliau kan bisa ngorek-ngorek pengalamannya gitu kan. Beliau kepelatihan terakhir beliau karya latihan bantuan hukum, pendidikan nasional petani, koperasi, agroekologi dan reforma agraria di Bogor. Changmaker mentoring program literasi Banua Nasional. Kemudian pendidikan paralegal dan Kowalhi Kalimantan Selatan. Pendidikan kader pertama oleh Walhi Kalimantan Selatan.
Kemudian pendidikan profesi khusus advokat oleh Dewan Pengacara Nasional. Kemudian pendidikan pengelolaan taman baca dan literasi daerah oleh perpustakaan. Oke, itu CV kurikulum vitae dari narasumber kita malam hari ini. Eh, biar gak lama-lama ya, barangkali langsung kita mulai aja. Kepada Bang Wira Surya, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman dari Teras Baca Merdeka Sampit dan Mentaya Membaca yang sudah menginisiasi kegiatan ini, yang dimana saya sangat berterima kasih kemarin dihubungi sama Wira, yang Wira Sampit, bukan Wira saya. Kemarin ada ngobongin untuk, ayo kita sharing bang tentang kegiatan-kegiatan dan untuk diskusi gitu. Oke, lalu saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator dan teman-teman semua yang sudah berhadir meluangkan waktu untuk ikut pada kegiatan hari ini. Dan mudah-mudahan kita banyak bisa belajar ya. Saya nggak bisa menyampaikan semuanya. Mungkin aku hanya bisa menyampaikan sedikit dari waktu yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa sambil sharing. Karena saya selalu percaya setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi bukan saya yang yang kayak ngasih tahu semuanya dan sebagainya macam, tapi sebenarnya ya teman-teman juga ada keilmuan yang mungkin saya tidak tahu dan kita patut saling sharing gitu. Kebetulan ini lagi di Palangka. Kalau base saya sebenarnya tinggalnya di Kota Banjarbaru. Di Palangka ini kerja beberapa kali ke Sampit, yang dimana ngeliat sendiri aktivitas teras baca. Dulu berkaca sama almarhum, ini sedikit backstory sama almarhum, kenal dekat selama di Palangka. Kita ajak dulu bareng pada saat membangun sekolah rakyat Kalteng. Terus beliau akhirnya balik ke Sampit dengan kita bantu dari jauh untuk mengelola yang namanya teras baca. Aku ngasih masukan dan sebagainya macam. Ezra, teman saya, sahabat saya, saudara saya yang sangat luar biasa, yang konsisten, berani melakukan sendiri, terus ngajak teman-teman dan akhirnya bertahan sampai sekarang gitu karya-karyanya. Mudah-mudahan ini bisa jadi kenangan seumur hidup dan selalu ingat Ezra ya, di teras baca dan di seluruh kegiatan kita. Lalu kebetulan saya kalau dikatakan gak hanya aktif di satu wadah yaitu sekolah rakyat, kebetulan saya yang bangun sekolah rakyat. Saya juga masih ngelola aktivitas sekolah rakyat di berbagai daerah. Ada total 15 seluruh sekolah rakyat yang saya bangun bersama teman-teman. Konsepsinya ya yang seperti teman-teman lakukan di Teras Baca Merdeka, kebetulan lebih duluan karena saya bangunnya di masa-masa saya kuliah di zaman 2017, 2018, saya bangun di Kalimantan di 2021. Lalu itu sedikit perkenalan. Aku ingin masuk ke materi. Mungkin teman-teman kalau ada yang ikut offline, kalau ada keterbatasan sinyal dan sebagainya macam, kebetulan aku coba menstabilkan. Makanya nebeng wifi. Ini pasti teman-teman tahu di sini Aman Kalteng. Nah, aku lagi nebeng wifi di Aman Kalteng, di kantornya Aman atau rumah Aman. Salam sama teman-teman juga yang tadi sudah komen, luar biasa. Siap. Ya, kita belajar bareng. Aku ingin share screen. Materinya mungkin nggak terlalu banyak, tapi jangan berpatokan pada materi yang saya sampaikan juga. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa dapat gambaran, karena kemarin requestnya dari Wira, sekalian memberikan masukan dan strategi untuk teman-teman teras baca. Jadi bukan hanya tentang sharing, tapi juga ngasih beberapa semangat, ngasih beberapa pola atau gambaran tentang
mau dibawa kemana sih gerakan sosial, apalagi di bidang literasi, apalagi yang kita lakukan hari ini di teras baca, yang saya garap di sekolah rakyat dan sebagainya macamnya. Ini sesuai judul yang di-request sama Wira, cerita cinta dan semangat dalam gerakan sosial bersama sekolah rakyat oleh saya sendiri, Wira Suryawibawa. Yang kita tahu bahwa gerakan sosial itu atau yang kita lihat di gerakan kemasyarakatan, entah gerakan aktivisme, gerakan perubahan dan sebagainya macam, pasti teman-teman dari keresahannya. Dari keresahan itu timbullah dari melihat dengan mata kepala sendiri adanya keresahan yang ada di masyarakat, pengen merubah lingkungannya, orangnya, melihat situasi, pengen melakukan apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia yang manusia ini adalah makhluk sosial yang dimana harus bermanfaat untuk lingkungannya dan orang-orang sekitarnya. Dan hari ini banyak sekali ya isu yang ada di Indonesia di Ibu Pertiwi hari ini, seperti contohnya di isu pendidikan, ketimpangan pendidikan, ketimpangan kelas sosial yang mungkin hanya privilege yang bisa sekolah, nggak semuanya bisa sekolah, bahkan ada orang-orang kaya yang bisa sekolah tapi memanfaatkan untuk memperkaya dirinya untuk mengubah pertalite yang pertamax yang aslinya pertalite ya. Contohnya seperti itu. Belum lagi hal undang-undang dan kebijakan yang lainnya yang sangat aneh, tapi sebenarnya kita hanya bisa melakukan apa sih? Nah, maka dari itu menurutku setiap orang tuh punya pola dan gerakannya masing-masing gitu. Teori perubahan saya yang saya adopsi hingga sekarang adalah teori perubahan itu nggak hanya bisa di satu lini. Harusnya kita berjejaring dengan pendekatan di berbagai lini. Aku adalah orang yang bergerak di berbagai macam isu. Ada 15 isu yang saya garap dan saya bikin organisasi di wadah-wadah tersebut karena aku percaya kata Pram, didiklah rakyat dengan organisasi. Masyarakat lemah karena mereka tidak dikumpulkan, tidak ya mungkin jadi sendiri-sendiri, akhirnya sporadisnya sendiri dan sebagainya macam. Artinya harus dikumpulkan, gerakannya harus bersama dan tidak hanya kefokusan di satu isu aja, harus jaring isu yang lain supaya perubahan itu terjadi yang merata. Kadang kayak gini, di teman-teman literasi tentang menulis buku contohnya atau sebuah tulisan karya, menulis aja. Tapi di teman-teman jurnalis, teman-teman ada menghargai hak kekayaan intelektual karena mereka kerja investigasi dan sebagainya macam. Tulisan yang mereka catut atau orang lain catut tersinggung dan sebagainya macam. Belum lagi kayak contohnya dari gerakan petani, gerakan lingkungan sama gerakan buruh. Teman-teman tadi pengennya ada lahan dari hutan lindung, tapi teman-teman lingkungan hutan lindung nggak boleh digarap oleh petani. Tapi sedangkan misalkan buruh pengen mencari kerja gitu, harus sudah bangun pabrik. 3 isu ini aja bentrokan antara satu kelas sosial dengan kelas sosial yang lain. Makanya kalau kita nggak bisa cari jalan tengah dan mencari konklusi untuk membuat sebuah perubahan struktural, kita selalu tertinggal dengan keadaan refleks kita dan keadaan seperti itu. Makanya aku coba menganalisis, mendorong dengan coba dari materi-materi saya. Lalu perubahan itu saya dorong adalah perubahan itu adalah proses mencipta. Karena proses mencipta itu salah satunya kayak kita mencipta sebuah gerakan yang namanya Teras Baca Merdeka atau aku dibikin di sini adalah sekolah rakyat. Ini yang akan kita terus lakukan karena itu bentuk perubahan yang pengen kita dorong gitu. Sambil dilihat ya kalau aja slide-nya nggak kepindah. Nah di sekolah rakyat tuh selalu kasih konteks sekolah rakyat itu identik dengan rakyat karena aku ngambil sekolah rakyat tuh dari zaman penjajahan dulu yang dimana zaman kolonial Belanda yang dimana zaman itu mereka menindas warga pribumi dengan membangun sekolah rakyat. Sebenarnya hanya orang-orang yang bisa sekolah aja yang punya uang dan sebagainya macam yang bisa sekolah di sekolah yang bagus gitu. Sedangkan kalangan miskin ya di sekolah rakyat gitu atau dikenal dengan SD atau SMP atau SMA di zaman sekarang. Makanya aku kembalikan lagi SR di zaman sekarang untuk dulu mereka bisa menciptakan tokoh-tokoh pembangun negeri ini, tokoh-tokoh founding father, walaupun ada beberapa hal yang ada yang patut untuk kita ikuti dan ada yang enggak di beberapa konsepsi berpikir dan konsepsi gerakan yang mereka ambil. Tapi kita lihat semangat untuk membangun dan melepaskan diri zaman dulu, zaman praktis katanya kita dijajah Belanda sekian ratus tahun, negara asing dan sebagainya macam. Buktinya mereka bisa merdeka dengan bahkan pemuda juga terlibat di peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa perang-perang gerilya, anak-anak muda juga terlibat. Makanya kasih konteks, kalau rakyat itu sebenarnya adalah gerakan rakyat, di mana saja, kapan saja protes sosial. Karena ini ngambil dari, aku suka selalu dengan Ki Hajar Dewantara, dengan konsepsi setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Kita nggak hanya bicara tentang isu pendidikan itu di ruang sekolah formal, bergedung, ruang AC atau kipas dan sebagainya macam, ruangan bagus, tapi juga di alam terbuka, siapa aja boleh jadi guru, siapapun boleh ngajar dan berbagi. Nah, ini kata pelontar atau sejenis kata pengantar yang dimana pendidikan itu sebenarnya bekal untuk
menantang diri di kemudian hari sebagai perjalanan kita dari proses menyelesaikan satu masalah ke masalah yang lain, perjalanan baik untuk pengembangan kapasitas, wawasan, minat bakat yang hari ini kita lihat kritiknya adalah kalau kamu berprestasi di bidang akademik harusnya bukan les piano atau les musik ya, kalau kamu bakatnya di bidang akademik ya semakin ditunjukkan di bidang akademiknya apa matematika supaya expert harusnya les matematika dong, bukan malah di mata pelajaran yang lain yang kurang. Karena aku juga termasuk orang yang dulu pengen masuk di semua mata pelajaran dari SD SMP SMA, tapi nggak mungkin bisa, guru-guru aja hanya bisa satu mata pelajaran yang mereka kuasai sampai jadi seorang guru gitu. Mereka nyuruh siswa yang kita masih anak kecil dan sebagainya macam dipaksakan untuk bisa di semua mata pelajaran. Ada dua mata pelajaran yang selalu saya tinggalkan dari dulu adalah bahasa Inggris. Jadi nilai KKM ku tuh selalu atau kayak standarnya itu di bawah rata-rata bahasa Inggris. Tapi nilai lainnya itu selalu di atas rata-rata karena menurutku bahasa Inggris itu membuat saya tuh downgrade gitu. Ya, dan itu aku coba dan akhirnya berprestasi gitu. Hampir-hampir nggak naik kelas, tapi hampir-hampir nggak naik kelas, tapi bisa masuk ke ranking atas terus gitu. Karena rupanya guru-guru saya lihatnya harusnya seperti itu gitu, kita hanya berpatokan kepada satu atau semua keilmuan yang harus kita kuasai ya, tapi harus beberapa atau mungkin fokusnya lebih mendalam lagi. Melihat juga pendidikan alternatif di Indonesia juga sangat meresahkan ya, makanya kita selalu membuat pendidikan alternatif itu menjadi lebih kreatif dan mungkin di Teras Baca juga melakukan sisi pendidikan alternatif karena membuka ruang belajar di ruang publik yang mungkin dulu tidak termanfaatkan dengan baik, diinisiasi oleh teman-teman terus menjadi pembaru dan menjadi wadah belajar untuk teman-teman juga, teman-teman yang para pengajar dan juga kita belajar kepada dan anak-anak juga belajar kepada kita gitu. Ini gambaran singkat sekolah rakyat itu sebenarnya aku bikin di Kalimantan Selatan, pertama kali itu di 2021, aku bikin di Kalimantan Tengah 2023. Pertama kali dibentuk itu lapakan kedua aku kenal Ezra dulu bikin namanya Perpustakaan Jalanan Palangkaraya, akhirnya kami dekat ngopi sampai nginep di kosanku dan aku nginep di kosan dia juga, karena kita setiap ngelapak juga selalu aku jemput, ayo kita bangun nih sebuah wadah ya dan terus mendorong sebuah perubahan yang nyata walaupun dari hal-hal kecil, gerakan kecil tapi big impact atau memiliki dampak yang besar. Gerakan sekolah rakyat itu meliputi dari kesadaran ya, membentuk kesadaran bagi para pengajar, bagi para orang-orang yang terlibat di aktivitas sekolah rakyat dan juga membangun pola pikir kritis kepada siapapun, karena membawa perubahan itu tidak bisa lepas daripada perubahan yang harus dari diri sendiri untuk terus konsisten, terus gerak untuk lebih baik dan harusnya melihat kritis kepada kebijakan-kebijakan yang ada yang mungkin kok aneh, kok kayak gini, kok malah menindas, kok merampas dan sebagainya macam. Harusnya itu gerakan lanjutan yang seharusnya kita lakukan. Ini ada logo sekolah rakyat dari kenapa aku bikinnya seperti ini, ada ceritanya karena setiap pulau di Kalimantan tuh punya warnanya masing-masing dan kita punya warna dan kita punya banyak warna untuk bersatu di dalamnya gitu. Makanya aku gambarkan ada bulat, ada logo pulau, ada warnanya. Aku di sekolah rakyat tuh selalu pakai Oliver tentang penyadaran atau berpikir kritis atau pembebasan dan filsafat konstruktivisme peserta didik dengan aktif memperoleh pengetahuannya sendiri. Kita di sekolah rakyat tuh jadi mungkin bisa dipolakan di teman-teman Teras Baca Merdeka juga. Pada saat ada peserta didik yang datang, bukan kita yang ngajak mereka belajar apa, tapi mereka kita tanya pengennya belajar apa. Karena pada dasarnya mereka atau adik-adik kita ini yang seharusnya belajar yang sesuai dengan keinginan yang mereka mau mewarnai. Kamu mau belajar berhitung, kamu mau belajar bahasa Inggris, kita buka juga bimbel, kita juga buka sejenis rombongan belajar untuk aktivitas-aktivitas pembelajaran gratis yang dimana menajamkan peserta didik untuk menggali pengetahuannya sendiri. Kita juga akhirnya bikin dan mengolah berbagai macam pola yang ada di sekolah rakyat gitu, karena di pendidikan kan ada 3 pola nih, pola visual, auditori, dan kinestetik. Nah, dengan lagu, puisi, komik, lukisan, dengan mendongeng, dance, kerajinan tangan, itu ada pola-pola siapapun bisa belajar gitu. Bahkan anak-anak yang kita ajak untuk belajar, jangan sampai pembelajarannya kaku seperti aktivitas belajar di dalam ruangan yang satu guru dan sekian banyak siswa. Dan di wadah pendidikan alternatif itu ya
satu orang satu guru atau satu guru ya 2 orang aja maksimal gitu. Jadi komunikasi interaktif teman-teman ada adik ini maunya apa. Jadi kita menggali potensi yang mereka miliki dan pola kekaryaan yang mereka pendam untuk terbuka, untuk terus bisa termotivasi untuk jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk salah gitu. Nah, saya kembalikan lagi kepada materi yang di awal tadi, karena ini adalah materi request. Kita sudah mengenal sekolah rakyat, strateginya, tujuan, dan sebagainya macam. Sebenarnya kita lihat juga teori perubahan masing-masing dari kita pun yang ikut di sekolah rakyat, yang ikut di teras baca, punya melihat dari sisi yang lain. Aku gambarnya seperti anak-anak yang ada di depan kita ini. Dengan tinggi yang beda, ada yang tinggi, ada yang pakai kursi, ada yang pakai meja. Mereka melihat dari satu sisi yang berbeda dan harusnya mengasih pandangan dan yang membuat sekolah rakyat besar, membuat teras baca semakin konsisten dan semakin terus berkelanjutan hingga sekarang. Lalu jika kita berpikir pendek itu ya pasti hanya sekedar apa ya jadi efek domino. Oh, kita ekspektasi nggak pernah jauh ya, energi positif kita yang hanya berpikir pendek tadi ya jadinya efek domino. Siapapun mungkin akan terdampak. Oh, rupanya kayak gini-gini aja kegiatannya. Oh, rupanya tidak bisa mencapai cita-cita karena teman-temannya nggak komit dan sebagainya macam. Jangan berpikir sependek itu atau jangan putus asa. Di era sekarang dengan begitu banyak masalah, ya semua orang harus sadar, semua orang harus terlibat. Karena di era sekarang itu kan ada sebutannya suara rakyat, suara Tuhan, ada juga People Summit atau juga gerakan rakyat dan sebagainya macam. Seharusnya rakyat atau kita semua sendiri bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Walaupun itu menantang diri melampaui batas yang kita mampu dan sebagainya macam, itulah proses belajar dan kegagalan-kegagalan itu akan sedikit banyaknya terobati dengan kemenangan-kemenangan kecil. Nggak harus merubah negara ini dan sebagainya macam, nggak usah jauh-jauh sampai situ. Ya kita proses menuju ke sananya, kita melakukan atau enggak, atau kita momentum untuk nunggu aja gitu. Kalau kita nunggu dengan keadaan negeri ini yang semakin parah dan daerah kita tertinggal ya nggak ada yang bakalan berubah gitu. Kayak contohnya adalah aku selalu ingetin kepada teman-temanku, teman-teman di jaring dan sebagainya macam, jangan selalu mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Itu persepsi yang salah. Itu bicara tentang etika norma yang ada di masyarakat. Tapi pada dasarnya di setiap bumi pijak di situ tanah diperjuangkan. Artinya di mana kita berpijak, di mana kita berada, walaupun itu bukan daerah asal kita, bukan daerah kelahiran kita dan sebagainya macam. Karena aku juga aktif di berbagai macam daerah. Kalteng itu ada provinsi ke-7 keliling, aku sudah banyak keliling kota-kota di seluruh Indonesia. Di mana setiap tempat bentuk rasa terima kasihku kepada tanah itu, daerah itu adalah aku harus melakukan suatu hal. Kita jangan sampai hanya memandang, oh kita berjuang nanti belajar proses ini, nanti balik kampung, bangun kampung dan sebagainya macam. Tapi tempat kamu berproses, kamu melakukan apa? Nah, seharusnya jangan sependek itu berpikirnya gitu. Kita harus semakin meluas gitu. Kalau semua orang mikirin tentang daerah asalnya dan sebagainya macam, apakah teman-teman yakin dengan perubahan sosial yang di kota aja teman-teman nggak mampu, apalagi di desa? Begitu juga sebaliknya, di desa balik ke kota, begitu juga gerakannya nggak terlalu berdampak gitu. Makanya semua orang harus terlibat, semua orang harus bekerja sama gitu. Jangan musuh-musuhan, jangan berpikir pendek, jangan tunggu-menunggu. Ya, action, lakukan apa aja. Ini sedikit reflektif untuk kita semua. Lalu ini ada teori kita cara menjatuhkan sebuah gajah itu kayak gimana sih? Gajah ini kita gambarkan terhadap sebuah contohnya masalah di negara, permasalahan daerah kita. Sedangkan kita ini kecil gitu. Kalau kita diinjek, kita kena kriminalisasi, dilaporkan ke polisi, ditangkap dan sebagainya macam, kalah. Tapi di era dulu ini aku nggak dapat komik bentuk asik. Jadi gajah segitu besar aja bisa ditaklukkan gitu. Caranya kayak gimana? Ayo kita sama-sama cari cara gitu. Harusnya gerakan sosial rakyat, teras baca mereka dan sebagainya macam harus selalu mencari strategi itu supaya relate dari waktu ke waktu. Perubahan nggak apa-apa, terus berubah dan sebagainya macam. Karena zaman ini semakin menguat. Mungkin dulu gajahnya itu bentuknya apa ya, kayak gajah Asia. Dulu gajahnya itu bentuknya gajah Afrika. Dulu lagi gajahnya itu berbentuk mamut yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Tapi di setiap zaman seekor gajahnya bisa ditaklukkan oleh para pemburu, para orang-orang yang dia pengen melakukan perubahannya di lingkungannya dari ke waktu ke waktu terus saja berubah gitu, terus bisa melakukan apa ya, sejenis gerakan sosial yang bisa mengalahkan si besar ini. Aku selalu pakai ini sebagai pola belajar
strategi belajar adalah habit it, habit feel, habit think, dan habit reflecting. Aku selalu belajar aktivitas nggak terlalu banyak, mungkin sejam 2 jam, mungkin 6 jam. Segarkan hati, regangkan pikiran, aktifkan intuisi atau reflektif. Kita selalu saja jarang sekali merenggak, ya sudah gerakan yang nggak terlalu kita porsikan lebih di waktu hari kita juga jarang mensegarkan hati, apalagi merenggangkan pikiran dan berefleksi. Karena pada dasarnya mungkin nggak semua orang menerima kritik, padahal kritik itu sebenarnya adalah cara kita berpikir lebih dalam, apakah kita sendiri sudah baik atau menjadi sebuah refleksi untuk lebih baik atau enggak, kayak gitu. Selalu saja refleksi atau kritik kepada gerakan kita sendiri kayak seakan-akan apa ya, dianggap anti, menjatuhkan dan sebagainya, padahal ya kita sambil sharing, kita sambil merenggangkan pikiran, mensegarkan hati, harus semakin meluas gitu apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa jadi strategi belajar juga yang didapatkan oleh teman-teman untuk strategi belajar, dan terus berefleksi apakah gerakan yang kita lakukan ini sudah relate atau enggak dari waktu ke waktu. Ya mungkin hari ini adalah cara belajar dan cara skill up-nya Teras Baca, mengajak orang untuk berdiskusi, jadi narasumber, dialogis, presentasi bersama, mengurai, menganalisis, dan menyimpulkan. Mudah-mudahan kiat-kiat belajar ini bisa dilakukan terus-menerus dari waktu ke waktu, dan jangan lupa berani berdatang, berani nengok ke teman-teman yang lain untuk bisa ditarik-tarik, apa sih yang kurangnya di wadahku, apa sih kurangnya di diri sendiri, apa sih kurangnya di gerakan perubahan sosial yang pengen didorong dan sebagainya macam. Yang menurutku itu salah satu untuk terus kita relate, terus kita berkembang dari waktu ke waktu. Nah, lanjut, ini adalah membangun komunitas bertumpu pada kekuatan, asset based community dan development, ABCD. Yang dimana kekuatan ini harusnya terus bertumpu pada kebersamaan, resource atau aset atau community-nya, development-nya, supaya membangun komunitas, apalagi komunitas yang sudah berdiri seperti yang teman-teman lakukan. Aku nggak tahu siapa aja yang hadir hari ini, mungkin dari Teras Baca atau dari teman-teman komunitas lain. Mudah-mudahan jadi kekuatan untuk bertumbuh bersama. Lalu kekuatan bersama tadi ya tentunya mencipta visi bersama. Visi dari waktu ke waktu mungkin aja bisa berubah. Visi misi pasti berubah. Karena dari tahun ke tahun apakah yang kita wadah ini masih relate atau enggak. Kita berani ngecek ke wadah-wadah yang tidak berubah secara visi dan misi di wadah-wadah yang lain, seperti mungkin di gerakan kampus, gerakan di masyarakat, ormas dan sebagainya macam. Gerakannya itu kaku, gerakannya itu nggak berkembang, malahan jadi bentrok dan akhirnya menyebutkan oknum di lembaga yang besar seperti polisian. Maka kita dorong di advokasi yang lain bicara tentang reformasi Polri, jangan sampai ada fungsi ABRI lagi dan sebagainya macam. Rupanya mereka akhirnya kayak switch kembali ke mode awal gitu. Itu kan salah gitu. Visinya harusnya lebih berkembang, harus lebih humanis dan sebagainya macam, supaya bisa relate dan diterima banyak orang gitu. Jangan sampai gara-gara dikritik bikin lagu bayar-bayar atau nge-take down gitu. Terus definition, menghargai, menjaga, membangun visi dan mengkonstruksi. Ini harus jadi pertanyaan reflektif di setiap kesempatan. Apa sih? Bagaimana mewujudkannya? Kok mungkin ada membangun visi? Apa yang menjadi harusnya? Kita bicara etika, prinsip, semangat, bicara gerakan, bicara rencana tindak lanjut, rencana perubahan strategi ke depannya kayak gimana. Makanya ini harus terus dilakukan pendiskusian dari waktu ke waktu supaya tetap relate. Terus ini adalah komitmen perubahan. Nah, perubahan sosial itu kayak gini polanya. Ya mungkin teman-teman di Sampit ya saling terhubung dengan yang lainnya. Akhirnya berjejaring menjadi wadah yang besar, jadi wadah yang terus berkembang dari pola terhubung dengan satu dengan yang lainnya. Bahkan pada saat saya ke sana dan teman-teman kesini juga kita selalu terhubung untuk nge-sharing berbagai macam hal yang kita bisa saling bantu dengan berbagai macam hal, resource atau segala pengetahuan yang kita bisa bagi gitu. Tapi juga jangan lupa seorang pembaru sosial itu harus juga berdampak kepada orang-orang baru. Sosial kita berjaring dengan sesama, tapi juga harus berdampak dengan orang-orang baru, ajak supaya lingkaran anak panahnya ini lebih besar dan lebih besar. Mungkin dari sekian banyak warga di Sampit, berapa teman-teman sih yang bisa diajak untuk aktif di Teras Baca dan sebagainya macam. Dengan perubahan yang saya dengar dari Wira, cukup
cukup bisa ngajak teman-teman yang hari ini hadir untuk stay, untuk bergabung, untuk terus bertahan, terus melakukan aktivitas di gerakan-gerakan sosial atau pembaru sosial yang teman-teman tuju gitu. Tapi juga harus terus dilakukan. Nah, ini juga yang menarik. Aku bicara tentang ekspektasi ke depan. Mudah-mudahan ini bisa dipikirkan, tapi jangan terlalu dipaksakan untuk harus ditargetin dan sebagainya macam. Tapi pengennya ini jadi materi yang bisa jadi pandangan untuk teman-teman bahwa hierarki perubahan itu ada. Yang dimana ini kalau lihat angka-angka di atas itu berpengaruh ke berapa personal. 5-10 orang, 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang. Bicaranya mantra. Teras baca semangatnya apa sih? Perubahan kuat, inspirasional. Kayak aku pakai nama Sekolah Rakyat. Itu sebenarnya untuk strategi penamaan itu juga sangat sangat strategis gitu. Lalu bicara tentang penyederhanaan tema-tema, kegiatan-kegiatan yang ada, apakan, sebutannya membaca, teras baca, pojok baca dan sebagainya macam. Rupanya itu membuat identitinya semakin dikenal. Habis itu communication. Siapa target perubahan yang utama? Mungkin anak-anak, mungkin orang-orang di Taman Jelawat, mungkin orang-orang yang ada di Taman RPTA, di taman-taman publik yang diasumsikan sebagai mereka juga terlibat seharusnya di gerakan ini. Akhirnya berpengaruh ke banyak orang, ribuan orang. Terus juga kita harus punya strategi yang lebih luas lagi kalau pengen targetnya lebih besar. Community, memperluas pengaruh, perilaku, dan kondisi yang relasi yang baru. Sama seperti ini, saya kalau membangun organisasi itu nggak saya bikin selalu di dalam keadaan yang stabil. Maksudnya stabil, maksudnya juga nggak selalu saya bikin dalam keadaan yang besar. Karena kenapa? Aku pengen ngajak, karena aku selalu mendorong lokal champion atau orang-orang yang berjuang untuk tanahnya, itu adalah orang-orang yang mengalami keterdampakan sosial yang terjadi. Seharusnya teman-teman itu yang harusnya memperjuangkan yang keadaan di situ. Mungkin aku nggak bisa bertahan lama di Palangka, makanya aku dorong teman-teman untuk aktif di Kamisan, aliansi pelajar dan sebagainya macam untuk ayo community kita berkembang atau enggak. Contohnya kayak gini, aku kalau membangun wadah itu dari mantra awalnya adalah kolektif, berkembang jadi komunitas, dari komunitas berkembang jadi organisasi, organisasi berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang jadi yayasan, yayasan selanjutnya dan seterusnya dan sebagainya macam. Nah, strategi-strategi itu teman-teman kira-kira akan melakukan atau enggak, karena kita lihat dampak sosial yang ingin kita lakuin ini apa untuk orang-orang banyak. Kalau kita mungkin hanya terdiri di 1000 orang terdampak, mungkin sekian banyak orang akan silih berganti datang dengan tidak berkembangnya, tidak terjadinya sebuah perubahan dan tidak dapat kayak contohnya misalkan di satu daerah, di satu desa ini mungkin cuma 1000 orang. Pada saat kita membangun sebuah strategi untuk terdampak di 1000 orang, apakah kita bisa membangun strategi lagi untuk terdampak di satu kecamatan atau satu kabupaten kotanya? Itu terus terdampak nih. Kayak contohnya pada saat aku mikirin tentang Sekolah Rakyat, apa sih dampaknya untuk kelurahan di sekitar tersebut, tapi aku juga mikirin gerakan selanjutnya untuk di tingkat kota, bahkan tingkat kabupaten dan provinsi dan wadah-wadah seluruh Indonesia. Makanya di Sekolah Rakyat itu hari ini berkembang, teman-temanku sekalian. Dulunya ada sebuah kolektif, berkembang jadi komunitas, berkembang jadi sebuah organisasi, berkembang hari ini lagi diurus sebagai sebuah lembaga. Kita juga di tahun depan menjadi sebuah yayasan karena kami pengen ngelola yang namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang dimana bisa menyelenggarakan pendampingan dan ujian penyetaraan paket A, B, dan C gitu. Karena siapapun yang ngajar Sekolah Rakyat itu ya siapa aja gitu. Tapi saya juga pengennya benar-benar terdampak, bisa juga nggak hanya sekedar pada saat ada teman-teman yang terhubung di Sekolah Rakyat, kita hanya sekedar kayak jembatan informasi, membantu ke teman-teman ke BLK, ada balai latihan kerja, atau menghubungkan PKBM sekitar, atau menghubungkan ke komunitas-komunitas sekitar, tapi juga pengen juga ngelola itu sebagai advokasi, karena hal kayak gitu tuh akan jadi selalu jadi perkembangan dari waktu ke waktu. Advokasi juga bicaranya bukan hanya tentang pengembangan organisasi, tapi juga Sekolah Rakyat dulu tuh bisa membangun sebuah kebijakan sosial saat memperjuangkan di satu kabupaten itu harusnya ada ruang terbuka hijau ramah untuk anak, RPTH. Yang saya dan teman-teman perjuangkan di bawah jembatan Banu Anyar di Banjarmasin. Pengolahan taman ramah anak tadi harus inklusi, harus fasilitas aman untuk anak dan sebagainya macam. Rupanya itu berhasil. Ada taman di sekian besar kota tersebut ramah untuk anak gitu. Nah, pada saat ramah untuk anak-anak ya bakalan beraktivitas dengan aman, nyaman, tanpa orang sepedaan ditabrak, tanpa main skateboard ditabrak. Begitu juga sebaliknya. Tapi itu juga bisa jadi bisa jadi target perubahan yang teman-teman lakuin gitu.
Bisa juga hal lain tentang banyak hal ya, tentang mempengaruhi kebijakan publik, mempengaruhi kesadaran publik, bisa membangun solidaritas di masyarakat. Karena sekolah rakyat juga ada yang kita bangun di wadah penggusuran, ada juga yang kita bangun di wadah ternyata dulu bangun sekolah rakyat itu pada saat ada bencana di Kalimantan itu yang mengajar sekolah darurat itu selalu dari dinas, mungkin dari teman-teman dari Jawa dan sebagainya macam. Kita sebagai orang lokal yang tinggal di Kalimantan selalu aja tunggu, selalu aja minta uluran dan sebagainya macam. Tapi tidak terlibat di solidaritas yang ada. Sebenarnya orang-orang lokal ini mampu kok untuk membangun daerahnya sendiri pada saat terdampak bencana, pada saat ada sebuah penggusuran, kebakaran rumah dan sebagainya macam. Makanya kami bikin sekolah darurat yang dikelola oleh sekolah rakyat kayak gitu, dan terlibat juga di aktivitas sosial. Karhutla bikin ruang aman, berkolaborasi, beraliansi dengan teman-teman yang lain untuk supaya dampaknya ini semakin meluas gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman pikirin juga tentang apa sih hari ini teman-teman yang lakuin di berbagai gerakan sosial yang teman-teman ikuti, dari waktu ke waktu, dari dampak ke dampak, dari luasan dampak dari satu orang sampai sekian ribu bahkan ratusan ribu orang di sekitar teman-teman. Bisakah sejauh itu dan berkelanjutan, dan teman-teman kayak seharusnya kayak punya spirit, cita-citanya sebesar itu, bisa sampai 100.000, bisa sampai jutaan, bahkan melakukan perubahan yang pun gitu. Ya sampai kita ngajarin teman-teman ada atau peserta didik atau anak-anak bermimpilah setinggi langit saat engkau jatuh di antara bintang-bintang dan sebagainya macam. Tapi kita sendiri sudah jatuh duluan sebelum kita menggapai bintang atau bermimpi setinggi langit, karena dilihat dengan keadaan dan sebagainya macam. Ya keresahan itu ya semua orang akan merasakan di umur-umur yang mungkin setelah selesai kuliah, kerja dan sebagainya macam. Ya makanya kita nggak bisa sendiri. Makanya ini disebutnya gerakan sosial. Artinya kita harus terhubung dari satu tempat ke tempat lain, dari teman-teman yang satu ke teman-teman yang lain, berhubung dengan banyak wadah komunitas. Sangat berterima kasih sekali terhadap Teras Baca sudah memberikan kesempatan. Nah, sekolah rakyat Indonesia ini yang lagi kita dorong adalah identitas perubahan, mata perubahan, komunitas perubahan dan advokasi perubahan. Dari waktu ke waktu harusnya selalu melakukan evaluasi, refleksi untuk apa sih kurangnya sekolah rakyat, apa sih refleksinya di gerakan sosial kita, apakah malah jadi sebuah blunder, apa terjadi penurunan. Makanya dari waktu ke waktu sekolah rakyat dibikin selalu berubah dalam hal pengolahan organisasi, pengolahan prinsip organisasi, pengolahan PJ. Dulu kita berganti setiap 3 bulan sekali, sekarang per 6 bulan, sekarang ada per kota, ada yang per provinsinya, supaya kita terhubung dan sekolah rakyat targetin untuk terus tersebar di setiap kabupaten kota yang kecil, nggak hanya yang kota-kota besarnya aja. Karena perubahan sosial yang didampak di sekolah rakyat, di satu sekolah rakyat aja bisa menjangkau sekian banyak orang, apalagi kita bisa banyak dan kita bisa merubah banyak hal di berbagai macam kesempatan dan mendorong menjawab tantangan yang ada di masyarakat tanpa minta tolong sama politisi. Nah, seperti tangga perubahan, aku mencontohkan yang paling sederhana di sekolah rakyat adalah kita bicara budaya. Budaya inklusif di ruang gerakan sosial atau penggerak sosial adalah penghargaan satu dengan yang lainnya. Bicara ruang inklusi ya, menghargai satu dengan yang lainnya, berkomunikasi, menghargai, menghormati, tanpa ada diskriminasi, harus menjadi ruang aman. Itu juga jadi concern. Dulu kita nggak bicarakan tentang inklusi, tapi sekarang memang harus gitu. Karena ruang aman itu harus terus tercipta. Kayak contohnya kita bicara tentang gerakan sosial di isu pendidikan, apalagi pendidikan anak usia dini. Kita harus jadi membangun sebuah ruang inklusif untuk anak yang dimana bebas asap rokok, kita juga harus melakukan gestur yang baik, tata bahasa sopan, supaya ini jadi ruang inklusif baik untuk kita, baik untuk yang teman-teman ikutin gitu. Jadi ini hanya satu bicara tentang budaya. Ini juga bicara tentang budaya, tentang pengenalan kata, terima kasih, tolong, pengenalan norma-norma dasar, kembalikan. Rupanya tangga-tangga perubahan itu salah satu contoh kecilnya ada kita membangun sebuah budaya di organisasi kita, di wadah kita, dengan konsepsi prinsip yang kita dorong. Salah satu dari budaya, menyampaikan kata-kata yang mungkin sudah luntur di masyarakat, yaitu kata terima kasih, tolong, sopan, sapa, santun, yang dimana mendorong untuk menerapkan kedisiplinan dan untuk menjaga solidaritas berkawan berjuang. Dan jangan sampai ada intimidasi, ada kekerasan seksual, ada kejadian-kejadian yang malah menggembosi dari kejadian-kejadian itu dari dalam. Makanya salah satu perubahan sosial itu ya mungkin bicaranya kebijakan, advokasi dan sebagainya macam. Tapi sebenarnya budaya-budaya atau prinsip atau hal-hal sederhana itu juga berpengaruh. Dulu mungkin di wadah ini di sekolah rakyat kita nggak apa-apa berokok, tapi rupanya yang terdampak adalah anak-anak dan para teman-teman kita yang perempuan. Akhirnya teman-teman juga sungkan dan sebagainya macam. Nah, budaya inklusi tadi mudah-mudahan bisa disepakati bersama tentang norma-norma yang harus disepakati, karena ini juga terkadang jadi tricky, jadi sebuah masalah karena
setiap orang punya standar inklusivitasnya sendiri, makanya baiknya dibicarain. Dan itu mudah-mudahan jadi perubahan sosial dari tangga yang satu ke tangga yang lainnya untuk terus membesar. Terus menyebut kebaikan, ini mana semua orang punya persepsi tentang inklusivitas, tentang prinsip, tentang norma atau etika yang terjadi di sebuah wadah yang teman-teman miliki. Semua orang dikasih, ini aku gambarkan, punya satu gambar, tanda hati, terus tanda tanya. Mereka gambar rupanya ada yang gambar rumah, ada gambar ikan, ada gambar mobil, dan sebagainya macam. Karena perubahan sosial yang kita dorong di masing-masing orang ya pasti berbeda gitu. Makanya kesepakatan bersama yang pasti menyebut kebaikan itu terus terjalin gitu. Nah, akhirnya dengan adanya kesepakatan membangun visi misi bersama tadi, teman-teman bekerja sama gitu. Akhirnya mewarnai organisasi tersebut menjadi warna yang lebih menarik, lebih membuka ruang, lebih inklusif, lebih bisa menerima tantangan zaman. Ya, akhirnya dengan kesepakatan, akhirnya kita bisa kerja sama bareng. Ini gambarnya, ya di sini ada Bang Teta, pasti Bang Teta yang ngajarin teman juga tentang moral dan sebagainya macam. Ya luar biasa. Ini adalah bentuk kerjasamanya gitu, dari sebuah gambar yang menarik, dari sebuah konsep menarik, dari sebuah konsistensi yang terbangun, harus didorong oleh kesepakatan bersama. Terus ini adalah gambar seorang yang naik sepeda dan satu sepedanya rodanya besar dan sebagainya macam. Tapi aku nggak hanya ngasih gambaran kepada latar di belakang, tapi juga pengen ngasih semangat ke depan ke teman-teman. Jangan khawatir, semua keadaan itu akan berjalan dengan perbaikan dari waktu ke waktu. Sekolah rakyat juga yang kita bangun dan wadah-wadah yang saya bangun juga selalu ada kritik, masukan dan saran. Yang dimana yang penting lakukan aja dulu. Selama masih di dunia tidak ada yang sempurna, maka sempurnakanlah sambil jalan. Jadi kalau kita masih ada bolong-bolong di satu bagian, terus saja, jangan patah arang, jangan patah semangat, terus lakukan. Karena kalau nggak dilakukan ya nggak bakalan terjadi apa-apa. Ya makanya aku selalu mengatakan sempurnakan sambil jalan. Yang membuat sekolah rakyat yang wadah-wadah yang kebangun, titik beratnya bukan pada aku sangat bisa membangun wadah yang besar dan sebagainya macam dengan kapasitas saya. Tapi pengennya wadah-wadah yang ada ini dari apa ya? Dari semangat bersama gitu. Kalau hanya satu yang semangat, yang lainnya loyo ya nggak akan jadi apa-apa. Mungkin ya akan jadi apa ya? Orang hanya tersorot ke dia aja untuk jadi apa ya? Woman show tadi. Tapi sempurnakan aja, siapapun bisa terlibat dengan berbagai macam peran yang sudah dibagi tadi, ada beberapa struktur. Sempurnakan aja. Karena sebenarnya dulu dari banyak divisi, akhirnya aku ngambil reduksi di cuma 4 divisi, yaitu divisi PSDM dan event, kemudian divisi kurikulum dan pelajaran, divisi kominfo, dan divisi fundraising dan kewirausahaan. 4 divisi itu di sekolah rakyat aja sudah sangat cukup. Dulu namanya beda, job desk-nya beda dan sebagainya macam. Tapi dulu pada saat kita tanya job desk kalian apa, ya ini yang Bang Wira atau teman-teman yang lain bikinkan. Juga kebalik. Karena ini berubah, sekolah rakyat itu job desk-nya teman-teman sendiri yang menentukan. Minimal job desk itu 4, pastikan teman-teman bisa ngerjain, dan minimal proper itu 2. Jangan kurang dan jangan terlalu berlebihan. Karena kadang pada saat kita tahu job desk-nya di sebuah organisasi apa, apalagi kita tanya ke ChatGPT atau Mbak Google, deskripsinya sangat banyak. Apakah teman-teman mampu terhadap tugas-tugas itu? Makanya lebih baik adanya pembagian tugas, sempurnakanlah sambil jalan, yang perlunya apa, yang tidak perlunya apa. Menurut itu relate sih. Dan hari ini sekolah rakyat pukul rata di berbagai daerah. Kita divisi cuma 4, dan koordinator umum tuh cuma ada 3 per kota. Ada 2 dan ada 3. Gunanya apa? Kita nggak ada sekretaris ada bendara, jadi koordinator umum itu sebagai koordinator umum sebenarnya bukan sebagai ketua, tapi sebagai fasilitator yang akan membantu penyepakatan atau hasil musyawarah yang menjadi musyawarah dan keputusan sebuah sekolah rakyat itu sendiri. Dan apakah menjadi seorang koordinator itu capek dan sebagainya macam? Karena nggak capek, karena sebenarnya bukan teman-teman yang ngambil keputusan dari para koordinator. Karena aku pengen memberikan lagi makna dari sebuah demokrasi. Koordinator dia adalah bagian pada sebuah divisi. Dia divisi ya sebagai anggota, dia harus maklum dan ikutin apa kata teman-teman dan apa kata ketua divisinya. Dan pada saat bicara tentang sekolah rakyat secara umum, ya kamu koordinator umum, tapi bicara tentang skup terkecil, kamu adalah siapa? Aku adalah anggota dari salah satu divisi, jadi suaraku hanya sekian satu untuk ngambil sebuah keputusan. Nah itu yang lagi kita kembangkan di sekolah rakyat, supaya teman-teman nggak hanya ngambil privilege yang mau ngambil koordinator untuk jadikan CP dan sebagainya macam, tapi juga mengembangkan tanggung jawab supaya ketua itu nggak seenaknya, tapi lebih ke arah ketua itu sebagai penjembatan untuk pengambilan keputusan dan pengambilan perubahan-perubahan yang pengen dilakukan gitu. Dan teman-teman
mampu mengolah job desk sendiri dan RAB-nya sendiri dan juga prokernya sendiri. Teman-teman mampunya apa sih kayak gitu? Kayak di Kamisan, di Amin, aksi Kamisan Kalteng kita ada tiga proksi yang dimana membantu untuk mengurai pembagian tugas yang ada di Kamisan gitu. Tidak terlalu banyak. Terus saya selalu percaya di dunia ini hanya ada satu orang gagal, adalah dia yang tidak pernah mencoba. Teruslah bertumbuh, teruslah berproses dari satu kesempatan ke kesempatan lain. Aku dari sekian banyak CP yang dikenalkan tadi bukan sebenarnya menggurui, tapi sebenarnya itu adalah kesempatanku yang kujemput, yang aku tidak pernah takut untuk mencoba datang ke daerah lain untuk belajar ke teman-teman yang lain, akhirnya dapat kapasitas, pengembangan kapasitas, dan belajar dengan banyak orang untuk terus mencoba lebih baik dari waktu ke waktu. Dulu di sekolah rakyat sampai sekarang pakai hashtag yang namanya belajar, berkawan, dan berjuang bersama. Mudah-mudahan dari kebersamaan kita hari ini terus terbangun silaturahmi, terus menjadi kebersamaan, dan terus bersama di jalan juang. Ini ada jejaring kolektif di berbagai daerah. Ya, ini ucapan terima kasih dari saya. Mudah-mudahan ada sedikit pertanyaan atau tanggapan, nggak mesti juga tentang pertanyaan, ya tanggapan atau mengcounter dengan apa yang saya sampaikan juga boleh. Ya karena sharing-sharing. Tapi yang pasti saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk terlibat di kegiatan ini. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, terima kasih Bang Wira atas pemaparannya. Tapi Bang, sebelum kita masuk ke pertanyaan, Bang, kita juga pengen tahu nih eh, cerita suka dan duka Bang Wira selama ada di sekolah rakyat. Barangkali itu juga jadi motivasi kita begitu nanti ketika ada di teras baca seperti itu. Suka dukanya ya? Iya, Oke, Bang. kalau bicara suka duka pasti selalu banyak ya. Bicara soal suka duka pasti banyak ya. Pasti ngerasain hujan panas, panas lagi, hujan lagi, barang-barang kebasahan, alat-alat aja rusak, ngelapak nggak begitu banyak orang. Bahkan di isu aksi, aku pernah di beberapa titik isu Kamisan sendiri, aksi orasi berjam-jam sendiri, dan sebagainya macamnya. Tapi sebenarnya itu tidak menyurutkan niat saya sih, karena itu adalah proses yang harus kita tunjukkan kita nih komitmen atau enggak gitu. Kadang pada saat kita datang ke daerah baru, kadang heroisme kita tinggi dan sebagainya macam, dinilai dia ini nggak bakalan bertahan lama dan sebagainya macam. Aku tuh selalu dites kepada orang-orang yang ada di daerah di mana aku tempat tinggal gitu, karena aku banyak berkunjung ke daerah lainnya. Yang ngetes itu sebagai bentuk apa ya? Support, apresiasi juga, karena mereka memperhatikan, karena mereka notice dulunya nggak di like, nggak ada yang diperhatikan, akhirnya dipanggil. Dulu pada saat kita manggil untuk ikut acara kita nggak ada yang datang, pada saat wadah kita sudah besar akhirnya mau dipanggil, dan begitu juga akhirnya mau terpanggil karena dinotis sebagai wadah yang konsisten. Ya, konsisten itu harus dikelola dengan manajemen waktu yang baik ya, dari keseharian teman-teman dari 24 jam, keseharian dari tidur sampai bangun tidur, aktivitasnya apa aja sih yang bisa melakukan, karena di berbagai tempat, di berbagai macam kesempatan aku membangun wadahnya, nggak hanya di isu pendidikan tapi di isu serikat tani, serikat buruh, di HAM, hukum, inklusi, ngurusin anak-anak yang sakit kanker, dan pendidikan alternatif dan sebagainya macam. Ya sering aja mengalami kemunduran, tapi juga sering juga mengalami keberhasilan-keberhasilan yang mungkin tidak didapatkan di kesempatan yang lain gitu. Nah, menjemput momentum untuk terus konsisten, ya jemputnya kepada diri sendiri. Kapan kita mau konsisten sebelum dulu kita tidak diperhatikan orang dan sekarang diperhatikan orang. Ini sih gambarannya, Mas Nawawi. Oke, Bang. Barangkali ini juga kesimpulan ya.
jadi catatan penting bagi kita semua dan juga saya pribadi. Kebanyakan sepengalaman kami mengikuti organisasi dan juga komunitas itu banyak orang hanya semangat di awal saja gitu. Jadi apa yang dikatakan Bang Wira tadi bahwa dalam berjejaring itu juga harus berdampak kepada orang baru gitu loh. Saya rasa itu perlu kita ingat gitu kan. Dan itu juga sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Dale Carnegie dalam bukunya. Tuh. Kemudian juga saya jadi teringat kata-kata Sayyidina Ali bahwa kebaikan yang terorganisir akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Dan sudah banyak kita dapatkan Betul. strategi dalam mengorganisir komunitas kita ini. Saya rasa itu sangat bermanfaat untuk kita semua dan harap untuk apa namanya kedepannya untuk menjemput perubahan gitu kan. Oke, Bang, masuk ke sesi selanjutnya ini ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Bung Faris, Bang Bayu, Dari yang lain gini dulu, Kenalun ada aja. oke, Bang Bayu, Bang Wiradharma, Bang Uda, Kak Cici, atau Kak Mega, Bang Parda, silahkan. Halo, Jauh ah, bejauh. Eh, dengeran, dengeran. ada suaranya nggak Bang? Ada. Ada. Aku mau langsung ke pertanyaannya aja ya Bang ya. Jadi tadi kan ada satu slide yang ngebahas soal hierarchy of change, gitu ya. Nah, pertanyaanku, gimana sih kita tuh bisa memutuskan buat naik satu level di setiap hierarkinya? Atau apa cuman karena jumlah anggotanya atau memang ada kriteria lain gitu Bang? Sebelum naik level. Makasih Bang. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyain? Langsung dijawab. Belajar dulu, Mas. Mungkin. Bujur. Ngalir aja mungkin Bang, nanti kan barangkali dari jawaban Pian ada pertanyaan lagi nanti gitu kan. Oke. Saya sambil jawab ya. Maaf, saya ngisi materi ini sambil ngerokok ya, karena di sini kebetulan aku ruang aman untuk merokok nih. Di aman ini ngerokok aja aman. Oke, di dalam hierarchy of change itu kan tadi bicaranya tentang apa ya? Ada mantra, ada penamaan wadah,
ada penamaan program, ada output program. Output program kita tuh berdampak untuk sekian berapa orang sih. Terus ada juga tentang kegiatan kita ini berpengaruh dari minggu ke minggu, tahun ke tahun, ke berapa banyak orang sih. Strategi kita berpindah tempat di banyak kegiatan, di Car Free Day, ikut di festival yang diadain di ruang publik atau sebuah sentra publik. Nah, penentuan itu dari perkembangan dari waktu ke waktu. Terkadang tanpa sadar kita tuh sudah melakukan hierarki offset tadi. Mungkin skalanya nggak langsung 0 tambah 0, tapi dari 10 ke 15, 15 mungkin ke 50, 50 ke 100, 100 ke 200 orang dulu. 200 orang nggak langsung ke 1000, tapi ke 300, ke 500, ke 550 dan sebagainya macam. Nah, kadang kita tuh tidak terlist seberapa berdampak sih gerakan yang kita lakukan. Padahal itu sudah masuk kepada hierarki offset tadi. Nah, makanya kita perlu evaluasi, refleksi sejauh mana sih apakah dari minggu ke minggu kegiatan kita ini dihadiri oleh 10 orang atau terus bertambah jadi 20, 50 dan sekian banyak orang. Apakah kegiatan-kegiatan itu tetap aja yang didatengin orang sekian atau apa? Nah, kriterianya adalah teman-teman sendiri yang akan ngelihat kita ini sudah berpengaruh ke sekian banyak orang. Makanya kalau bahasa di teman-teman NGO atau di organisasi itu ada audit. Audit itu bukan hanya tentang keuangan, tapi audit output. Audit output sekian lama. Ini ada beberapa organisasi yang contohnya melakukan output tentang apa aja sih setahun dampak yang mereka lakukan. Kalau teman-teman tahu Youth Act Kalimantan atau Runway Foundation, mereka setiap akhir tahun melakukan riset. Engagement insight di Instagram mereka berapa banyak berpengaruh dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Kegiatan mereka berapa banyak dari 1 tahun terakhir, mereka ngajak berapa banyak dari kegiatan yang mereka lakukan, melibatkan banyak organisasi kah? Mungkin di tahun kemarin mereka hanya bisa kolaborasi dengan 5 organisasi, ngajak 5 narasumber, rupanya di tahun ke depan ngajak 10 narasumber, bahkan 20 narasumber dan kolaborasi yang lainnya. Nah, itu sudah terlakukan hierarki offset tadi. Nah, tapi apakah aku tadi ngambil angkanya yang besar-besar aja, kelipatan angka 0, supaya teman-teman memudahkan untuk mengidentifikasi strateginya apa sih yang ditonjolkan untuk terdampak ke satu angka ke angka yang lain, dari 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dan sebagainya macam. Nah, teman-teman sendiri harus berani ngaudit, ngelihat sendiri seberapa berdampak sih gerakan sosial yang lakukan atau dampak sosial yang lakukan teman-teman. Kalau dilakukan audit seperti itu kan teman-teman juga melihat, oh akhirnya gerakan yang aku lakukan berdampak, gerakan yang aku lakukan dengan teman-teman di teras baca berdampak ke sekian banyak orang, supaya itu juga terkadang menstabilkan gerakan kita yang harusnya sudah konsisten untuk lebih konsisten dan tetap lebih lakukan banyak hal yang bisa kita lakukan kayak gitu. Penentuan seberapa banyak tadi saya kembalikan lagi kepada teman-teman sendiri. Mungkin strateginya ngitung dari engagement insight di media sosial, atau setiap teman-teman punya kegiatan di absen. Kalau di sekolah rakyat itu di absen biasanya, entah dicentang satu atau centang atau kakak muridnya apa kakak pengajarnya itu ngeliskan yang hadir sering siapa. Kita lihat statisnya, mereka meningkatkah prestasinya, kita notice, oh adik-adik ini yang sering ikut rupanya malah berprestasi dan sebagainya macam. Nah, terkadang kita lupa ngaudit dalam hal itu, menghitung tentang dampak sosial yang kita lakukan kayak gitu. Mudah-mudahan ini jadi catatan supaya teman-teman juga perhatikan tentang setiap berganti pengurus, bahasa refleksi atau audit itu bukan tentang LPJ aja, tapi seberapa besar output yang teman-teman sudah lakukan. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari
adik tadi. Terima kasih. Oke, bagaimana Kak Cici? Apa sudah cukup atau kurang? Oke, cukup. Barangkali dari yang lain ada pertanyaan? Bang Faris? Ya, izin tanya, Bang. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih sudah mau jadi di sharing session kali ini, fasilitasi kegiatan ini lah. Perkenalkan dulu, nama ulun Paris, volunteer dan juga mahasiswa. Jadi ulun mungkin izin bertanya dengan Bung Wira. Pertanyaannya mungkin agak keluar tapi masih dalam lingkup lah. Jadi pertanyaan itu gini Bang, bagaimana cara Pian itu dalam menarik massa untuk masuk ke dalam suatu gerakan gitu Bang? Cocok ya? Coba. Terutama Coba. misalnya yang ulun lihat di Kotim itu khususnya seperti mahasiswa itu yang ulun lihat malah berbeda dengan yang ada di sini, yang ada di Banjar gitu. Ada semangatnya lah untuk misalnya join komunitas atau apa, berbanding terbalik dengan yang ada di Sampit gitu. Nah, tujuan ulun kan memang ingin menarik teman-teman ulun khusus mahasiswa yang ada di Sampit itu biar bisa join dalam gerakan yang seperti ini gitu nah Bang. Mungkin dari Pian kayak apa tips and triknya gitu Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari teman-teman lain? Kita tanya Bang. Tanya. Ada lagi barangkali dari teman-teman? Bang Panjul? Oke, gak ada. Mungkin itu dulu Bang. Barangkali nanti muncul pertanyaan baru. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari kawan. Bicara tentang Kotim dan Banjar, ya itu tidak bisa disamakan ya. Terlebih dari usia kota, Kotim dengan Banjar aja dari ibaratkan HUT-nya aja sudah beda. HUT Banjarmasin itu sudah 460 sekian tahun, sedangkan Kotim berapa tahun. Kita lihat pendirian sebuah kota itu pasti akan berpengaruh tentang sejarah panjang, tentang budaya sosial, budaya gerakan, budaya masyarakat adat dan sebagainya macam. Nah, apalagi budaya tentang gerakan sosial atau gerakan pendidikan dan sebagainya macam. Orang melek terhadap sebuah wadah atau enggak dan sebagainya macam. Yang membuat itu ya Banjarmasin tidak bisa disamakan dengan Palangka. Palangka tidak bisa disamakan dengan Kotim juga. Makanya aku selalu menyatakan diri bahwa kalau budaya gerakan energi positif atau gerakan sosial tadi belum terbangun di kota-kota teman-teman atau kabupaten teman-teman, bangunlah mulai sekarang. Mulai dari apa ya, gerakan yang teman-teman lakuin, gerakan teman-teman yang hari ini stay-nya di mana gitu. Dari waktu ke waktu pasti akan ada sebuah perubahan yang terjadi. Yang dulunya Banjarmasin tidak kenal contohnya Dewan Kesenian, tidak memakai ruang publik, tidak ada ruang terbuka hijau, ada atau taman anak, terus berkembang ada sentra publik kayak Gedung Sultan Suryansah, banyaknya kampus-kampus, terusnya banyaknya orang-orang datang pergi kuliah dan sebagainya macam di kota Banjarmasin dan Palangka. Yang pasti teman-teman harus tahu bahwa itu tidak bisa disamakan dan itu harusnya menjadi sebuah peluang gerakan konsisten itu terbangun supaya itu jadi budaya. Budaya itu apa sih? Identifikasinya adalah kegiatan yang dilakukan terus berulang-ulang. Kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, aktivitas yang dilakukan berulang-ulang, akhirnya jadi sebuah budaya besar. Mungkin ada Dewan Sastra, Dewan Kesenian, ada kolektif yang lebih banyak dan sebagainya macam. Saya sangat merasakan sendiri dulu pada saat saya datang ke kabupaten kecil, termasuk di Palangka sendiri. Gerakan sosial itu identik dengan gerakan mahasiswa, NGO,
Tapi di gerakan kolektif, wadah-wadah komunitas itu sangat minim gitu. Ya aku menantang diri untuk apakah sekolah rakyat adalah jawaban dari membangun gerakan sosial diisi pendidikan alternatif. Rupanya berkembang, teman-teman bikin donasi literasi, teman-teman bikin berkembang dengan komunitas yang serupa, ngelapak di berbagai tempat, di wadah-wadah ruang-ruang publik, ada di pagi, siang, sore, dan sebagainya macam. Lalu berkembang di berbagai macam kesempatan, mulai grup di sekolah, mereka bikin aktivitas dan sebagainya macam sekolah rakyat. Belum lagi tentang di isu lainnya. Apakah di isu daerah lain tentang masyarakat adat itu kental dengan Banjar? Ya tidak terlalu kental masyarakat. Lama banget Bu, lama banget. Pusing materinya banyak banget. Iya. Kita baru turun. Awas secara ini. Butuh semua dan selesai ya. Yang penting dari sebuah negara itu apa ini? Novel itu semua menyenangkan. Yang tidak menyenangkan itu prosedural. Tidak menyenangkan novel Baswedan. Bicara tentang advokasi di beberapa kota, yang kayak contohnya ke desa Kimpan dari Palangka aja 20 jam gitu, jauh banget gitu. Apakah aku bisa menjangkau dengan bikin sekolah rakyat di sana dan ya advokasi dan sebagainya? Nggak bisa. Makanya kita selalu percaya di sekolah rakyat kita ini sebenarnya ada jembatan untuk menghubungkan ke gerakan yang lebih besar. Makanya di sekolah rakyat disebutkan spiritnya adalah teman-teman adalah guru bangsa. Guru bangsa yang ku dorong di sekolah rakyat, siapapun yang ngajar di sekolah rakyat adalah guru bangsa atau guru penggerak, yang dimana mereka melakukan perubahan hari ini berproses di sekolah rakyat. Tapi guru bangsa adalah siapapun orang yang tergerak di sebuah pendidikan adalah guru bangsa yang akhirnya jadi guru penggerak. Mereka balik ke kompleknya sendiri, ke desanya sendiri, ke kampungnya sendiri, bikin aktivitas di pendidikan di luar daripada mereka berprofesi sebagai guru dan sebagainya macam. Sekolah rakyat berkembang menjadi di desa atau di kampung teman-teman, rupanya jadi apa ya? Jadi TPQ, tahun belajar Al-Quran, rupanya jadi perpustakaan desa, rupanya jadi literasi desa, rupanya bisa menjembatani aktivitas desa-desa wisata kayak contohnya di Jawa Barat dan sebagainya macam. Mereka itu berproses ya di Bandung. Di sentral kotanya apa sih? Kayak contohnya di Banjar. Tapi kan ada daerah-daerah lainnya, Tanjung, Tanah Bumbu, Amuntai dan sebagainya macam. Kita sangat tahu bahwa pada saat aku bikin gerakan urban di sebuah sentral ibu kota provinsinya, teman-teman ini adalah pelopor yang akan balik ke daerah. Aku selalu percaya, ini data statistik yang selalu kukumpulkan, teman-teman yang merantau ke ibu kota provinsi, itu 40% pasti balik. 60%-nya adalah penjajakan yang pasti mereka akan stay dulu. Kalau mereka sudah berdaya, pasti mereka akan balik ke kampung lagi. Jadi statistiknya jadi kebalik. 60% yang mereka akan balik ke kampung. Yang artinya, kalau mereka berproses di kotanya aja dan kita tidak bisa menjemput gimana budaya gerakan itu akan terjadi di daerah teman-teman. Kayak contohnya, aku bisa kenal Ezra, bisa teman-teman Wira, Guntur, dan Bang Teta dan sebagainya macam. Ya karena kita terhubung di suatu tempat yang dimana di Sampit, kita terhubung, kita saling sharing kayak gitu. Contohnya selfie berproses kuliah di Banjar. Akhirnya dia balik ke Sampit dengan membantu aktivitas di teras baca. Nah, menghubungkan sebuah daerah sentral ke daerah asal itu amatlah penting. Makanya
berjaring, terhubung, membangun sebuah solidaritas kekeluargaan. Rasaku juga itu jadi output yang penting supaya perubahan ini nggak hanya di satu wadah yang terlibat, tapi banyak wadah atau banyak orang yang terlibat, dan mereka juga tidak merasa melakukan perubahan sosial, tapi membawa informasi dari yang mereka pelajari di suatu daerah untuk balik ke daerahnya masing-masing. Akhirnya jadi sebuah gerakan yang masif gitu. Oh, rupanya di daerah kita, contohnya Sampit, teman-teman kuliah di Banjar dan sebagainya, harusnya kayak gini, di Banjar tuh kayak gini bro, ada gerakan sosialnya, ada wadahnya, ada kegiatan sastranya, ada kegiatan seninya, setiap minggu pasti ada tampil skena musik, teater, puisi, dan sebagainya macam. Nah, spirit itu, makanya aku kasih konteks tadi, di mana bumi dipijak, di situ tanah diperjuangkan. Pada saat kita berproses di wadah yang mungkin wadah kita berproses hari ini, pada saat kita kembali asal kita atau ke daerah lain, ya tetap membangun spirit itu. Bentuk rasa terima kasih, rasa berjuang kita ya untuk berjuang terus-menerus di tanah yang tempat kita dudukin. Pada saat kita kuliah, bikin rumahnya di Sampit, apakah di Sampit nggak bikin aktivitas supaya pada saat kamu punya anak, pada saat kamu punya cucu, bisa mengatakan kegiatan yang asik tuh di Banjar? Masa kayak gitu? Coba kita bisa ceritakan kegiatan yang asik itu ada di Taman Jelawat, namanya Teras Baca. Kegiatan yang asik itu rupanya ada Mentaya Membaca, yang dimana sentralnya ini tempatnya, nongkrong kopinya di Oase. Dan kita bisa nyatakan diri, kita bisa mengklaim itu sebagai sebuah kemenangan kecil dari waktu ke waktu gitu ya, tidak bisa dirasakan begitu cepat. Karena contohnya aja pada saat aku di Kalteng, selama 2 tahun aku kurang lebih beraktivitas di Kalteng, aku bangun 10 wadah, Kamisan, Sekolah Rakyat, dan sebagainya macam. Itu hanya, menurutku 10 wadah itu bagian kecil, tapi rupanya teman-teman mengakui sendiri, itu tuh juga berdampak luas gitu. 2 tahun bikin 10 organisasi, gak mudah bro, apalagi aku pendatang gitu. Apalagi juga aku bikin di kabupaten dan kota lainnya, di provinsi-provinsi lainnya yang memang aku tidak kenal sama sekali siapa yang ada di sana, tapi akhirnya terhubung, kenal, suka dengan daerah tersebut, akhirnya berjuang juga dengan berbagai macam isu. Nah, menurutku itu ada spirit yang harus terus didorong kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman tidak putus asa, supaya Banjarmasin selayak itu, berarti ada orang-orang yang berjuang sekian lama supaya teman-teman stabil di Banjarmasin, tapi juga harusnya teman-teman juga bisa terus mawas diri, terus konsisten berjuang untuk mengatakan Sampit harus kayak Banjarmasin, atau Sampit seperti kota-kota besar lainnya yang ada budaya gerakannya dan sebagainya macam. Itu aja sih tambahnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana Bang Paris? Cukup? Nawawi, boleh dong mau tanya. Oke, dari teman-teman yang lain dipersilahkan. Halo Bang Nawawi, boleh dong mau tanya. Ya, silakan Bang Huda. Enggak suaranya. Silakan Bang Huda. Halo Bang Nawawi. Ya, masuk. Boleh Suaranya dong, kita mau jelas. tanya. Sudah? Masuk. Gak ada suara. Oh, bisa ya? Coba pakai ini. Oh. Silakan Bang. Halo Bang Nawawi. Suaranya terdengar dengan jelas ya? Ya, udah jelas. Oke, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Bang Mira, selamat malam Bang. Selamat malam. Ini teman-teman yang lagi Zoom buat menjadi satu tempat. Keren. Jadi ini Bang, sebelumnya saya juga volunteer dari Teras Baca juga. Aku mau tanya tentang ini. Yang pertama tuh dari sistem pendidikan sekolah rakyat yang dibangun kan
lebih mengedepankan minat belajar dari anak-anak sekitar siswanya ya Bapak. Nah, apa sih yang banyak dicari atau diminati anak-anak atau siswa yang berkunjung di sekolah rakyat itu? Terus kedua, sebagai sekolah rakyat yang mengedepankan mendapatkan rakyat ya. Dan ini kita juga harus pandai-pandai menilai ya. Karena masalah yang dihadapi oleh rakyat di sekitar di wilayah kita. Nah, gerakan yang dibangun di Banjarmasin atau di Palangkaraya ini berdasarkan masalah apa sih Bapak dinilai dari tentang sekolah rakyat itu. Terus kemudian ya apa yang menjadi kebutuhan atau masalah dari rakyat di Banjarmasin atau di Palangkaraya, khususnya di lingkungan pemudanya gitu ya. Aja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi teman-teman? Halo, Bang Wira, selamat malam. Siap, selamat malam. Ya, aku Pak Reda, Bang, mau nanya. Sekolah Kalteng itu sekolah rakyat ya? Ada nggak kayak bisa sama dinas atau ke badan-badan itu? Terus kan sekolah Kalteng itu, sekolah rakyat itu kan pasti awal-awalnya pasti memulainya pondasinya kan pasti butuh dana tuh. Apakah ada sponsor atau orang lain atau yang mendanai gitu? Kalau ada pun gimana sih caranya untuk dapat sponsor atau kita bisa didanai seperti kayak terus baca kan kayaknya butuh sponsor untuk besar lagi gitu. Oke. Oke, sambil jawab ya. Nanti kalau ada yang lepas, moderator ingatin aku kalau ada pertanyaan yang belum terjawab. Siap, Bang. Aku jawab satu-satu. Di sekolah rakyat memang kami konsepin untuk apa ya? Jadi sebuah ruang belajar. Apa yang teman-teman inginkan kita ada gitu. Karena kebetulan kita dari latar belakang yang banyak sekali, pelajar, mahasiswa yang bekerja, belum lagi di concern keilmuan. Saya memang concern keilmuannya cukup banyak, tapi secara ijazah saya di bidang hukum. Ada juga dari teman-teman yang aktifnya macam-macam pendidikan, teknologi pendidikan, matematika, kimia, fisika, sanitasi, pendidikan olahraga, dan yang lain-lain, punya gambaran yang dimana kita mampu untuk ngajarin banyak hal dan kita mampu berbagi banyak hal di sekolah rakyat, yang dimana sekolah rakyat itu edukasinya adalah pendidikan anak usia dini di umur golden age, yang dimana di umur 1 sampai 10-12 tahun, yang dimana seluruh aktivitas mereka itu mereka adalah pandai meniru apa yang kita ucapkan, meniru apa yang mereka dengarkan dari gestur tubuh dan sebagainya macam, yang artinya kita harus membangun sebuah orang aman, inklusif, yang patut didengar, patut dicontoh oleh anak-anak. Yang akhirnya mereka mengembangkan minat bakat di berbagai lini yang mereka sukai, atletik, akademis dan non akademis, yang dimana karena kita bicara konteksnya ke anak-anak dan pendidikan usia dini, saya rasa semua orang di sekolah rakyat mampu memberikan gambaran pengalamannya masing-masing dengan konsepsi pengajaran yang masing-masing. Yang dimana itu ada plus dan ada juga minus. Plusnya adalah semua orang memiliki pengalaman, kesukaan di suatu bidang, expert di suatu bidang, mungkin mereka sudah mencapai cita-citanya, itu mungkin jadi motivasi dan itu menjadi strategi interaksi yang terbangun dari, mungkin saya cara ngajarnya lewat dongeng, mungkin teman-teman yang lain ngajarnya lewat pola visual, ada bantuan alat ajar, ada juga pola kinestetik dengan bahasa gerak tubuh, senam dan sebagainya macam, ada juga pola auditory dengan mendengarkan, bercerita, mendongeng dan sebagainya macam. Nah, akhirnya anak-anak punya keminatan dan mungkin satu yang akan mereka yang mereka sukai, pola apa sih yang mereka alami dan mereka yang concern dan pasti dengerin kayak gitu. Ya, akhirnya mereka memilih di suatu bidang yang dimana yang mereka sukain, yang biasanya pelajaran yang umum yang teman-teman adik-adik sukain adalah matematika, mewarnai, menggambar, melukis, kemudian
bahasa Inggris, bahasa Dayak, kemudian IPA. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang sangat sering anak-anak tuh request. Karena kita nih punya kapasitas yang beragam, identifikasinya adalah pada saat kamu masuk sekolah rakyat, makanya ngisi profil. Profil ya seputar CV, motivasi, asal kamu dari mana, kegiatan organisasi apa aja sebelumnya, terus kita membangun interaksi dari rapat ke rapat. Akhirnya aku juga dapat gambaran, oh kapasitas teman-teman sejauh ini, kapasitas teman-teman yang akhirnya kita petakan pada saat kita bikin sebuah agenda pengajaran yang concern di isu bahasa Inggris, di isu mata pelajaran tertentu, ini ada orangnya. Kadang kita tidak mengidentifikasi diri kita bahwa teman-teman kita ini juga punya kapasitasnya masing-masing dan seakan-akan kita yang mengambil alih semua, yang harusnya berbagi peran gitu. Yang di sekolah aja satu guru dengan sekian banyak murid aja kadang nggak masuk mata pelajaran, apalagi satu guru pengennya ngurus semua anak juga di pendidikan alternatif. Nah, kuncinya di pendidikan alternatif adalah gimana kita membawa interaksi dengan semacam pengalaman dan gestur bahasa yang biasa kita lakukan. Nah, itu jadi pendekatan yang menarik dan itu jadi gerakan yang plus tadi. Minusnya adalah setiap orang punya kapasitasnya sendiri, yang artinya mungkin dia introvert, ekstrovert. Pada saat introvert, pada saat ngajarin anak-anak dengan ada pelan, stuck, nggak terlalu banyak interaksi, yaitu akan jadi minus ya. Tapi dari waktu ke waktu, makanya ada upgrading, ada sharing session dari awal ngajar dan selesai ngajar. Adakah evaluasi dari hasil kegiatan kita? Awal mulai pun ada briefing. Materi kita nih apa, tema kita apa, output yang harus kita sampaikan ke adik-adik tuh lewat interaksi dari guru ke murid itu apa? Itu mungkin satu jawaban. Kedua, sekolah rakyat identifikasinya adalah tantangan yang ada di daerah Kalimantan yang dimana pergeseran solidaritas berbudaya. Makanya aku bikin silabus atau sejenis kurikulum sederhana yang dimana aku nyebutnya Sakula Himba, belajar berbudaya. Yang dimana mengedepan budaya, norma dasar, etika dasar dan sebagainya macam, pengenalan kata maaf dan sebagainya macam, dan juga mengembalikan aktivitas sosial tadi, konteksnya budaya, ya kita nggak hanya gambar atau mengenalkan tentang oh gimana harus ada orang pejalan kaki di kota urban, tapi juga kita harus kenalin di daerah kita rupanya hutan kita ini hilang, nanti akan jadi gedung. Terus oksigen kita ini semakin berkurang karena adanya tambang dan sebagainya macam. Konteksnya lebih disederhanakan untuk bisa diterima anak-anak. Makanya pendekatannya lingkungan hidup, berbudaya, yang dimana konteks Kalteng atau Kalimantan, konteksnya adalah melawan ketertinggalan budaya, pergeseran budaya yang terjadi di masyarakat. Mulai dari budaya berterima kasih kepada Ibu Bumi, Ibu Pertiwi dengan buang sampah pada tempatnya, itu ada konteks yang sering kita ajak kepada anak-anak. Lalu konteks selanjutnya adalah di aktivitas sekolah rakyat Kalteng dan Kalsel, aku kasih gambaran di dua tempat ini aja. Di Kalsel membangun kesadaran sosialnya dengan keadaan mereka mengalami ketertindasan, kemiskinan struktural. Kalau di Kalteng keadaannya berbeda karena Banjarmasin identik dengan padat, urban, kota yang sangat tua, banjir dan sebagainya macam. Bisakah kita membagi sebuah kajian yang mungkin bahasa kita diskusikan, kita bisa ngasih tahu pelan-pelan ke anak-anak bahwa rupanya pada saat kita buang sampah sembarangan di kampung-kampung yang padat tadi, rupanya pada saat kita buang sampah sembarangan ke lingkungan atau di sungai yang rumah panggung kayak gitu, di bawahnya langsung buang, rupanya akan berdampak ke hulunya. Rupanya nanti kita ngerasain banjir, rupanya sampah tuh kembali lagi ke rumah kita. Mungkin tikus hinggap di sana dan sebagainya macam. Penyederhanaan bahasa itu sangat penting untuk melakukan pendidikan pengajaran kepada anak-anak supaya sangat diterima. Konteksnya juga bisa diambil kepada sebenarnya
kita dengan seluruh pengalaman kita ngemasnya terhadap sebuah kapasitas yang harus sama rata. Kadang dengan kita berbagai macam pengalaman kita nggak bangun standar dan akhirnya ketimpangan pengajaran atau distribusi pengetahuan tadi, distribusi informasi tadi tidak terjalankan dengan baik. Makanya sangat perlu penyetaraan informasi, kaderisasi agar pengembangan kapasitas dari waktu ke waktu untuk dari sharing session ini mudah-mudahan bisa dilakukan setiap bulan. Kami juga sering melakukan itu juga dengan upgrading, berkunjung satu daerah ke daerah lain, dari kolaborasi ke kolaborasi, mereka mengasih masukan saran, mereka dulu kolaborasi, diajak pelatihan bareng, diajak bikin kegiatan bareng, diajak pengembangan kapasitas bareng. Nah itu akhirnya jadi perkembangan. Dan lalu juga strategi yang menarik adalah pada saat teman-teman dapat pengalaman atau dapat pelatihan dan sebagainya macam, bisa nggak dapat undangan entah dari dinas dan sebagainya macam atau dari teman-teman kampus dan sebagainya macam, bisa nggak hasil materi-materinya itu dikasih lagi ke teman-teman untuk jadi sebuah pembelajaran. Ayo kita bedah. Ini kemarin aku dapat materi ini nih dari dia, relate nggak dan sebagainya macam, atau minta PPT-nya untuk dipelajari oleh teman-teman yang lain supaya terus bisa jadi sebuah pengembangan kapasitas bersama juga dan pendiskusian bareng. Lalu sekolah rakyat adalah salah satu bagian dari perubahan sosial yang kudorong di isi pendidikan alternatif karena banyak sekali sekolah yang berbayar walaupun wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun di sekolah swasta maupun negeri tetap berbayar, tetap aja ada anak-anak yang tertinggal dan sebagainya macam, bahkan anak-anak yang dianggap nakal, habis itu adalah anak yang dianggap gagal dan sebagainya macam. Sekolah rakyat pengen ngambil itu, apalagi sekolah anak-anak yang mereka dipaksa kerja untuk makan, cari makan dan sebagainya macam. Mudah-mudahan bisa jadi wadah mereka untuk belajar dari sekian banyak hari mereka untuk cari uang, di umur mereka masih produktif untuk belajar, harusnya belajar kayak gitu. Nah, dari situ kita juga bisa berdampak kepada orang-orang di sekitar lingkungan dari tempat kita ngelapak. Dulu di bawah jembatan Kayan itu sebuah strategi juga. Aku nggak ngambil di bundaran besar yang hari ini rame dan sebagainya macam, atau di TPA, aku bikin sekolah rakyat juga di TPA tapi di Bekasi sana. Nah, yang dimana aku ngambilnya di bawah jembatan Kayan karena di bawah jembatan Kayan itu sangat strategis untuk jadi wadah belajar dan mendorong ruang aman di sana. Bukan di taman jembatan Kayan ya, tapi persis di bawah jembatan Kayan. Ada di situ ada PKL, ada rumah, kampung kumuh, ada kampung-kampung yang di sekitar sana yang dikatakan cukup berbahaya karena lingkungannya tidak aman dan sebagainya macam. Kami dulu belum lagi di bawah jembatan Kayan sebelum kita masuk di tempat orang mojok, pacaran dan sebagainya macam, melakukan hal-hal yang negatif. Pada saat kita membangun sebuah energi positif di sana, semuanya terdampak. Bukan aku yang nyuruh teman-teman minggir, tapi dari dampak positif atau energi positif yang teman-teman alirkan, yang dimana situasi itu akhirnya lebih stabil, dari waktu ke waktu lebih baik, bahkan banyak event-event di bawah jembatan Kayan yang mungkin dulunya tidak dilakukan dan bahkan tidak menjadi concern bahwa ada sebuah aktivitas di bawah jembatan Kayan gitu. Nah, penempatan sebuah strategi tempat di mana kita kegiatannya juga ada seperti itu. Lalu ini ke pertanyaan keempat tadi sama teman kita tadi tentang memulai. Bicara tentang sekolah rakyat, bicara tentang juga tentang teras baca. Dulu saat bangun teras baca, aku ingat banget Ezra tuh menginisiasi tentang teras baca. Tapi Ezra juga merundingkan dengan banyak teman-teman, ayo kita mau melaksanakan dengan cara kayak gimana, apa sih kegiatan dan sebagainya macam. Bahkan dulu aku ingat ada masa kita swadaya atau kolektifan untuk beli peralatan ajar dan sebagainya macam. Bahkan aku ada ngirim dulu beberapa warna sebelum Ezra berangkat ke sana untuk, karena dulu Ezra
adalah setengah sekolah rakyat, setengah jalanan. Jadi tetap ngajarin anak-anak untuk segala macam, tapi untuk jadi dewasa aja dan segala macam. Nah, sekolah rakyat mulainya dari kayak gitu juga teman-teman. Kami mulainya dari swadaya. Kita mau bangun sebuah komunitas, namanya sekolah rakyat. Dulu saya inisiasi. Kita perlunya apa? Terpal, papan tulis, pensil warna, dan lain-lain. Kita perlu budget berapa? Sekian. Rupanya pada saat kita gelontorkan ke teman-teman, ada yang nyumbang inilah, ada yang nyumbang inilah, ada yang nyumbang terpal, ada yang nyumbang inilah, dan sebagainya macam. Terus, apa yang kurang? Ya, hanya sekedar nyumbang, terlibat bareng-bareng. Nah, sampai sekarang, kami sangat jarang bikin proposal. Bahkan dari pendanaan sekolah rakyat, di sekian tahun terakhir, 95% adalah dari swadaya, dana bantuan yang dari para orang tua, dari kolaborasi, hibah, dan sebagainya macam. Tapi kami tidak pernah mengakses dana dari pemerintah gitu. Karena kenapa? Aku percaya dari gerakan solidaritas yang mereka bangun, bukan aku yang datangin pemerintah, tapi pemerintah yang datangin kita. Yang harusnya cari tahu tentang kita dan sebagainya macam. Karena sebenarnya setitik beratnya kita ini ngerjain kerjaan pemerintah yang dimana itu memang tugas mereka gitu, dinas pendidikan dan sebagainya macamnya. Tapi kita jangan berkecil hati bahwa kita ini jadi pahlawan kesiangan dan sebagainya. Ya kalau kita tahu di daerah sana terdampak, di situ ada keresahan dan sebagainya macam, apakah kita ngadu dulu sebelum bertindak? Ya sebenarnya bertindak dulu. Apa yang kalian lakukan, apa yang kita lakukan secara bersama, secara kolektif. Jadi secara kebetulan sekolah rakyat belum sampai sekarang nggak ngadu, tapi kami ngasih kajian atau bahkan bikin petisi. Kayak di Kalsel itu kan kemarin kepala dinas pendidikan namanya Madun, kita bikin petisinya copot Kadisdik. Aduh. Ya karena itu keresahan yang terjadi karena Kadisdiknya melakukan penyelewengan, ngajak orang berkelahi dan sebagainya macam. Nah, keresahan itu ya harus kita dorong. Makanya sekolah rakyat itu nggak hanya tentang melakukan pendidikan tapi juga gerakan sosial dan proses perjuangan kritis dari para pengajarnya. Seorang guru bangsa tapi dia tidak kritis, menurutku tidak akan ada yang mereka lakukan ya. Menurutku ya kayaknya sekedar kita hanya pelopor, tapi kita asik di isu kita aja, tapi nggak ngelihat di isu relate yang lebih luas lagi. Padahal masih concern di isu bagian kita juga, dan kita sebenarnya membantu bersuara juga gitu loh. Nah, pengolahan dana tersebut, entah teman-teman dapat suatu set atau sebagai macam, karena aku berangkatnya dari wadah yang aku bangun dari titik nol, dari kolektif dan sebagainya macam, aku selalu suka dengan suka dukanya, dari perkembangan dari nggak punya sampai punya, dari kekurangan sampai berlebihan. Contohnya adalah ini bukan konteks yang mengada-ngada. Dulunya kekurangan bahan ajar, akhirnya berlebihan bahan ajar. Ada saat ada kita kegiatan akhirnya dibagi-bagi dan sebagainya macam. Itu dari kegiatan-kegiatan dari waktu ke waktu akhirnya terhubung, bahkan teman-teman di kampus bikin skripsi tentang kita, neliti tentang kita, bahkan melakukan pengabdian, bahkan pengennya magang. Aku bilang sekolah rakyat belum jadi lembaga berbadan hukum, jadi belum bisa nerima orang magang. Dan enak sekali anak magang mahasiswa di sekolah rakyat. Kita kan seminggu sekali, sedangkan magang itu kan harusnya di hari-hari kerja ya, Senin sampai Jumat gitu. Ya pengennya bisa sekonsisten itu, tapi karena sekolah rakyat itu latar belakangnya dari berbagai macam teman-teman yang kerja, kuliah dan sebagainya macam, ya tidak bisa tiap minggu aku juga harus kerja juga untuk mencukupi kebutuhanku dan sebagainya macam. Nah, lalu dari apa yang kita bisa lakukan dengan keadaan hari ini, entah ada uang, nggak ada uang dan sebagainya macam, harapannya adalah membangun budaya solidaritas
Itu bukan hanya konteks dengan uang, uang tuh bisa digantikan oleh tenaga, aku bisa bantu apa, ayo kita cari sesuatu, ayo kita cari donasi, oh rupanya ada teman-teman yang berlebihan dan sebagainya macam, itu yang membuat sekolah rakyat itu berada. Pengolahan dana kami ya dari swadaya, dari kolektifan minggu ke minggu, atau ada kolaborasi, ada ngasih sesuatu hal, entah barang, entah uang, dan sebagainya macam, itu yang selalu kita kelola. Tapi pada dasarnya tidak pernah mendapatkan dana yang sangat besar, yang dari bantuan partai, tidak pernah, karena selalu kasih concern, kita tidak menerima bantuan dari oligarki, kita tidak menerima bantuan dari orang yang pelaku pelanggaran HAM, pelaku KS, kekerasan seksual, apalagi perusak lingkungan. Nah, concernnya selalu itu. Ya memang akan survive, tapi nyatanya aja sekolah rakyat masih bertahan kok sampai sekarang gitu. Nah, kami selalu mengatakan itu. Kami kami selalu gerak di berbagai macam kesempatan. Tapi kami selalu menolak oligarki itu ada, dan kita harus melawan itu gitu. Apakah cukup ada tambahan atau pertanyaan lagi dari teman-teman? Karena jam waktunya limpah, nanti takutnya kemalaman dan kayaknya audiensnya sudah mulai turun. Oke, terima kasih Bang. Bagaimana Bang Farda, Bang Huda? Saya rasa cukup itu ya. Panjang lebar tadi yang sudah dijelaskan. Oke Bang, saya rasa sudah cukup untuk pertanyaan, sudah banyak tadi kan. Banyak hal yang sudah kita dapatkan gitu. Eh, Selanjutnya sebelum kita tutup nih Bang, kita pengen minta closing statement dari Bang Wira Surya. Oh, closing Dipersilahkan. statement ya. Iya Bang. Oke, closing statement dari saya, mudah-mudahan teman-teman terus konsisten, teman-teman terus berjuang, teman-teman juga harus menstabilkan dengan keadaan teman-teman juga, entah tentang kehidupan pribadi, keluarga dan sebagainya macam, jangan sampai itu terpengaruh gitu. Kadang kalau kita terlalu berlebihan di satu bidang juga nggak bagus ya. Semuanya yang berlebihan itu nggak bagus ya. Harapannya terus berimbang, terus konsisten, dan terus bisa berjuang bersama gerakan-gerakan sosial yang lainnya. Dan terus berproses, terus diskusi. Setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi belajar dengan siapa aja, dan tempat belajar tuh di mana aja, dengan siapa aja. Jangan juga malu untuk bertanya. Terima kasih. Itu penutup dari saya. Salam teman-teman, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Karena kayaknya tahun kemarin aku kesampit, kalau tahun ini kayaknya belum ada. Soalnya aku lagi ngerjain tesis juga. Kebetulan tadi yang teman-teman spill tentang CV saya 2 kali DO ya. Saya tidak selesai kuliah, belum selesai. Saya itu tidak selesai, brother. Itu tidak selesai. Yang saya selesaikan adalah S1 hukum saya, dan ini lagi S2 hukum. Dan saya senang banget belajar dan senang banget kuliah gitu. Walaupun dulunya senang juga mengkritik dengan keadaan yang aneh-aneh di kampus. Karena aku nggak suka yang aneh-aneh, nggak suka dengan keadaan yang kayak merusak, mengeksploitasi, monopoli dan sebagainya macam. Makanya dulu aku demo dekan, kena skors dan sebagainya macam. Itulah sharing sedikit dari saya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di berbagai macam waktu kesempatan. Jangan lupa save kontak saya, kontaknya di grup teras baca yang lama tuh ada kontakku. Sering ngirim informasi. Jangan lupa kita ketemu juga di online di Instagram saya di Wirasuria173. Jangan lupa sering berkabar, kalau ada apa-apa sambil cerita, kita siap sharing ya. Terima kasih teman-teman. Oke Bang,
Sebelum itu mari kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Namun setelah kita tutup nanti akan ada sesi foto bareng Bang. Jadi kita di sini pakai proyektor di sini Bang. Ngumpul satu tempat. Oke, mari kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita sharing bersama tadi bermanfaat dan terus memajukan komunitas teras baca seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Foto dulu Bang. Open cam yuk.